Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua untuk mengerti. Nah, saya baru saja lihat banyak sekali komen dari orang-orang yang nonton, bahkan ini sampai trending satu saat Najwa Shihab mewawancara Presiden Jokowi, dan di situ Presiden Jokowi mengatakan bahwa mudik dan pulang kampung itu beda. Nah, emang mudik sama pulang kampung itu beda, Pak? Nah, kan sebenarnya artinya sama. Bapak ini gimana sih? Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sama. Ini Bapak baca nggak sih Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ini gimana sih Pak Presiden ini? Itu yang ada di benak-benak orang-orang yang masih mencari perbedaan. Orang-orang yang masih nggak move on bahwa ini semua bukan pilpres lagi. Pak Jokowi ini sudah menjadi presiden kita. Apapun yang dia lakukan, itu adalah apapun yang untuk kemaslahatan kita semua. Nah, seperti di video sebelumnya, ada Pak Prabowo Subianto, yang tahun lalu pun itu masih menjadi rival beliau, mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah untuk kemaslahatan bangsa. Dan tidak ada satupun untuk berusaha tidak berpihak kepada bangsa Indonesia yang saat ini kita ini sedang menderita. Nah, kalau memang itu sudah jelas, mengapa sih kita harus tetap mencari perbedaan? Ini yang saya nggak mengerti. Orang-orang Indonesia ini demen banget berantem, demen banget kalau lihat sesuatu, demen banget kalau lihat itu konflik. Kenapa kita nggak bisa bersatu? Kenapa kita nggak bisa kayak negara-negara lain yang menghadapi ini dan kemudian mereka bisa nurut? Negara Vietnam aja yang negaranya lebih miskin daripada Indonesia, itu terlihat lebih nurut pada pimpinannya dibanding orang-orang Indonesia. Nah, saya nggak mengerti ini mengapa. Kalaupun ternyata Anda semua menganggap kalau pimpinan atau presiden kita ini nggak seperti yang kalian inginkan, itu beliau tetap presiden kita. Seburuk apapun, seapapun yang beliau katakan, sebaiknya kalau kita ingin menyampaikan keberatan ataupun protes kita, sampaikan dengan adab. Tidak menulis yang semau-mau mereka, tidak seenak-enaknya bicara. Bahkan saya kadang berpikir, ini orang-orang yang komen ini usianya berapa sih? Kalau mereka ternyata memang tua, saya cuma berpikir apakah nggak mengalami pada saat seperti saya yang hidup di zaman Orde Baru, di mana untuk menyampaikan pendapat saja, mungkin itu akan membahayakan nyawa kita. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tidak ada artinya berdebat karena kita semua sedang di perahu yang sama. Saat kita merecoki nahkoda kita, saat kita mempertanyakan apapun dengan tanpa etika ya tentu saja, itu akan mengganggu ini semua dan akan merusak apapun yang kita sekarang naiki. Betul kalau beliau ini adalah seorang manusia. Betul juga kalau beliau ini melakukan beberapa hal yang menurut saya pun saya tidak setuju. Misalkan seperti prakerja yang tidak ditenderkan dan asal tunjuk dan hal-hal yang lain, ya saya pikir beliau banyak kecolongan. Tapi saya sekarang ingin berpikir bahwa jangan selalu ini digiring kepada hal-hal yang menuju ke yang sudah berlalu. Dan pertikaian ini tidak ada artinya. Mengapa? Saya akan jelaskan lagi lebih jauh nanti. Nah, yang berikutnya lagi adalah ini masih banyak orang-orang yang seperti masih memancing di air keruh, berharap bisa pansos atau ikut naik berdasarkan kekisruhan yang ada. Ini biasanya adalah orang-orang yang sakit hati dan kemarin itu tidak mendapatkan panggung. Orang-orang yang pengen dapat bagian. Oke, itu adalah sesuatu yang wajar. Caranya yang nggak wajar dengan ikut itu tadi, memancing di air yang keruh. Dalam kondisi seperti ini, mereka ini tambah memperkeruh suasana. Dan mereka ini bukan orang-orang sembarangan, mereka punya uang dan mereka keluarkan untuk membuat ini semua semakin gaduh. Seakan-akan mereka akan bisa mendapatkan sebuah manfaat dari semua ini tadi. Tapi ingat, apapun yang terjadi, masyarakat akan tetap jadi korbannya. Nah, harapannya adalah kita semua bisa mendukung dahulu hingga ini selesai. Jika memang ini sudah selesai, ingin disampaikan keberatan, ingin marah-marah, silahkan. Dalam kondisi rumah terbakar, dalam kondisi keadaan rumah sedang kebanjiran, kita sibuk menyalahkan orang-orang yang berusaha menyelamatkan apapun yang berusaha ini diselamatkan, dan kita masih berharap ingin hidup. Nah, berikutnya lagi adalah kita harus mengetahui dan kita harus membawa pedang ini untuk dengan tajam mengetahui apa sebenarnya yang membuat ini terjadi. Kadang-kadang saya iri dengan negara-negara seperti Taiwan, seperti Korea Selatan, seperti Korea Utara pun juga, seperti Jepang.
Nah, ini adalah negara-negara yang bisa menanggulangi COVID-19 dengan lebih baik. Kadang saya berpikir, mengapa mereka bisa seperti itu? Itu adalah, saya yakin kalian semua pasti tidak akan menyangka, adalah karena mereka negara dengan satu ras saja. Ingat, negara dengan satu ras dan satu suku saja. Sehingga orang-orang ini nggak akan berantem. Mereka ini berdebat, mereka akan saling menyalahkan saat seseorang tidak sama dengan mereka. Nah, jangan sampai perbedaan di Indonesia ini menjadikan kita malah akan saling menyalahkan, tidak mau bersatu, dan kita malah akan jadi orang paling belakang saat semua negara lain bisa segera menghindari dampak yang paling buruk dari virus corona ini tadi. Coba lihat sekali lagi. Negara-negara yang saya sebut tadi, mereka adalah negara-negara yang bisa maju, bisa selesai dengan baik, dan mereka menurut kepada atasannya. Saya nggak pengen apa yang saya pikirkan ini beneran. Saya berharap apa yang saya kira ini keliru. Saya berharap bahwa perbedaan kita, warna kulit, bahasa, budaya, ini akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih besar, bahkan daripada satu bangsa yang hanya satu suku atau satu ras saja. Tapi ternyata jika hal tersebut tidak bisa disatukan, saya juga nggak ngerti ini harus dibawa kemana. Saya masih melihat beberapa daerah yang masih pergi sholat taraweh, padahal di Masjidil Haram dan di Nabawi pun tidak dilakukan sholat taraweh. Mereka masih menunjukkan perlawanan mereka yang saya nggak ngerti apa tujuannya. Nah, harapannya kita semua bisa tahu bahwa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, dan jika kita bersatu, kita bisa melawan ini semua. Maka kembali lagi, jika Anda menanyakan apa perbedaan mudik dan apa perbedaan pulang kampung, saya nggak pengen berdebat. Walaupun saya tahu sebenarnya kalau mudik itu adalah pulang untuk sementara, dan kemudian kembali lagi ke tempat kita bekerja. Kalau pulang kampung, ya pulang untuk selamanya. Tetapi apapun itu, kenapa sih harus dicari perbedaan? Siapa yang salah di sini? Tentu saja saya, kamu, kita semua yang salah, karena kita hanya mencari perbedaan dan menghindari persatuan yang harusnya kita lakukan sejak dahulu kala. Semoga kita menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Saya, kamu, kita semua masih tetap Indonesia, dan Indonesia akan bisa bangkit dari virus COVID-19 ini untuk selama-lamanya. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika berkenan.